Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 15 episode 30. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua orang yang ada di tempat ini terkejut setelah mendengarkan kata-kata dari Raja Kursi Ketujuh yang menyebutkan bahwa orang yang telah hadir itu adalah guru petir. Tatapan mata mereka semuanya segera melihat pada kejauhan, di mana dunia petir telah bergemuruh dan melesat ke arah mereka. Sosok berbadan kekar yang dipenuhi dengan petir serta berdiri di atas petir itu sendiri, kali ini bergerak dengan cepat dari jarak 100.000 kaki dalam sekejap saja. Tatapan mata Lindong yang dipenuhi dengan keterkejutan pada akhirnya membuatnya tanpa sadar mengatakan, apakah itu adalah guru petir dari 8 guru kuno yang dikatakan oleh guru api? Tidak lama kemudian, guru petir pun telah hadir di tempat ini, dan semua orang pada akhirnya bisa melihat dengan jelas sosok dari guru petir. Dia adalah orang paruh baya yang terlihat cukup kekar, dengan rambut berwarna putih dan pupil matanya terlihat sangat tajam. Hal itu juga dipenuhi dengan kekuatan yang cukup dingin dan juga keras. Sebuah riak energi kuno juga samar-samar terpancar dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat ruang yang ada sekitarnya bergetar dengan hebat. Di langit sendiri, gemuruh-gemuruh dari petir seolah-olah menyambut kedatangan dari guru petir ini. Sementara tatapan mata dari guru petir kini terlihat sangat tajam ketika melihat pada kelompok Raja Kursi Ketujuh yang sudah terlihat ketakutan. Dan tiba-tiba saja guru petir pun mengatakan, aku telah mencari kalian di seluruh dunia ini, dan aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa kalian akan benar-benar berani menunjukkan diri kalian sendiri. Di bawah tatapan mata tajam dari guru petir, Raja Kursi Ketujuh yang terlihat cukup ketakutan, dia tiba-tiba saja menekan ketakutan ini, yang kemudian sambil tersenyum, Raja Kursi Ketujuh pun berkata, guru petir, kau benar-benar orang yang gigih. Mendengar hal ini, guru petir pun langsung mengatakan, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kalian para Yimo? Karena aku telah menemukan kalian, maka kalian harus memberitahuku di mana orang-orang Yimomu bersembunyi. Raja Kursi Ketujuh hanya bisa tertawa dingin mendengar hal ini, yang kemudian dia mengatakan, kau benar-benar suka membual seperti masa lalu. Apakah kau berencana melawan penjara iblis kita sendirian? Jika dirimu memang mampu melawan penjara iblis, kenapa saat itu kalian semuanya para guru kuno dipaksa mundur dan juga tertidur? Mendengar hal ini, guru petir pun melihat Raja Kursi Ketujuh dengan sikap acuh tidak acuh. Sebuah cahaya petir kini telah semakin padat dalam tatapan matanya, yang kemudian guru petir pun mengatakan, sesuatu seperti ini, kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara padaku dengan cara seperti itu. Setelah berkata seperti ini, guru petir pun mengepalkan tangan besarnya. Hal itu membuat petir yang tidak berujung telah langsung berkumpul di telapak tangannya saat ini, yang kemudian berubah menjadi 6 bola petir. Tidak lama kemudian, guru petir pun melambaikan tangannya, dan 6 bola petir itu pun menghilang dalam sekejap saja. Detik berikutnya, hal ini segera keluar dari ruang dimensi yang ada di belakang kelompok dari Raja Kursi Ketujuh. Raja Kursi Ketujuh pun buru-buru berbalik sambil mengeluarkan energi iblis yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya, dan tangannya yang sudah ditutupi dengan armor Kaisar Iblis kini melemparkan tinjuan yang dengan kejam menabrak bola petir. Pada akhirnya, dar, sebuah cahaya petir pun telah menyebar ke tangan dari Raja Kursi Ketujuh, yang membuatnya terlihat sangat kesakitan dan mengeluarkan suara teriakan yang cukup menyedihkan. Tubuh dari Raja Kursi Ketujuh sendiri kini telah terlempar sangat jauh ke belakang dengan tangan yang sudah gosong. Saat ini, sebenarnya tangan dari Raja Kursi Ketujuh telah benar-benar dilumpuhkan oleh bola petir dari guru petir. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari armor Kaisar Iblis, kemungkinan tangannya akan langsung dihancurkan menjadi debu. Berbeda dengan Raja Kursi Ketujuh yang mampu memblokir bola petir dari guru petir. Di sisi lain, 5 Raja Yibo yang lainnya
yang tidak memiliki kekuatan seperti Raja Kursi Ketujuh. Tubuh mereka pada saat ini langsung dihancurkan setelah terkena tabrakan dari bola petir. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 5 Raja Yimo yang setara dengan tahap reinkarnasi telah dimusnahkan dalam satu gerakan. Lindong sangat terkejut ketika melihat adegan ini. Sementara 2 tetua agung dari Istana Kegelapan juga tercengang dan tubuh mereka bergetar dengan hebat. Kekuatan seperti ini benar-benar membuat mereka ketakutan. Melihat Raja Yimo telah dibunuh dalam sekejap saja membuat Raja Kursi Ketujuh hanya bisa menggertakkan giginya. Sementara tatapan matanya dipenuhi dengan ketakutan ketika dia melihat bahwa tatapan mata guru petir kini dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Sambil terus melihat pada Raja Kursi Ketujuh, guru petir pun sekali lagi mengatakan, "Maukah kau memberitahu diriku di mana orang-orangmu bersembunyi saat ini? Terutama adalah Raja Kursi Surga. Apakah dia masih tidak berani menunjukkan diri setelah bersembunyi selama puluhan ribu tahun?" Mendengar nama Raja Kursi Surga, Raja Kursi Ketujuh hanya bisa tertawa dengan penuh ejekan lalu mengatakan, "Haha, Raja Kursi Surga ya, guru petir. Saat itu kau hampir mati di tangannya, namun sekarang kau masih berani untuk mencarinya. Aku pikir kau masih tidak akan memiliki kekuatan melawan Raja Kursi Surga, dan lebih baik kau segera mengundang Guru Es untuk keluar." Guru petir hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Sepertinya kau tidak mau berbicara tentang hal ini." Setelah mengatakan hal itu, guru petir mengambil langkah maju. Melihat hal itu, tatapan mata dari Raja Kursi Ketujuh telah menyusut. Dia pun buru-buru mengeluarkan energi iblis dari dalam tubuhnya sambil bergerak dengan cepat ke arah belakang. Tiba-tiba saja, ruang yang ada di belakang Raja Kursi Ketujuh kini telah terkoyak, yang kemudian guru petir muncul begitu saja seperti hantu sambil berkata, "Gerakanmu terlalu lambat." Detik berikutnya, guru petir pun mengeluarkan pukulan yang sangat keras dan langsung menghantam punggung dari Raja Kursi Ketujuh, yang akhirnya boom! Sebuah petir besar pun menyambar. Tubuh Raja Kursi Ketujuh kini telah diubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat jauh ke depan sana dan akhirnya menabrak seluruh pegunungan tante-tante yang ada di tempat ini. Dan hal itu membuat tubuh dari Raja Kursi Ketujuh terkubur oleh bebatuan dari pegunungan yang sudah dihancurkan. Tidak lama kemudian, guru petir pun mengelurkan 2 jarinya dan menekan ke arah udara. Sebuah kekuatan yang cukup mengerikan kini langsung keluar dari 2 jarinya itu dan dengan kejam melesat menuju tempat jatuhnya dari Raja Kursi Ketujuh. Bebatuan yang ada di tempat itu langsung diubah menjadi debu. Sementara Raja Kursi Ketujuh tidak memiliki waktu untuk bisa menghindar sebelum akhirnya tubuhnya sekali lagi disambar oleh petir. Hal ini membuat Raja Kursi Ketujuh langsung memuntahkan darah hitam dari dalam tubuhnya. Dan sebuah lubang yang sangat dalam kini juga langsung terbentuk di tempat Raja Kursi Ketujuh tersambar petir itu. Raja Kursi Ketujuh yang sebelumnya sangat tangguh, yang bisa memaksa Lindong dalam situasi hidup dan mati, kini dalam sekejap saja dibuat tidak berdaya di hadapan guru petir. Dan kali ini Raja Kursi Ketujuh masih berjuang dengan menyedihkan untuk berdiri dari tanah. Tatapan matanya tidak berdaya ketika memelototi guru petir, sementara armor Kaisar Iblis yang ada di tubuhnya telah benar-benar penyok. Bagaimanapun juga, kekuatan dari Raja Kursi Ketujuh hanya setara dengan seseorang yang melewati kesengsaraan reinkarnasi kedua. Namun guru petir sendiri adalah seseorang yang berada di puncak, yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Hal itu membuatnya jauh lebih kuat dan juga lebih unggul daripada Raja Kursi Ketujuh. Sambil terus memandang Raja Kursi Ketujuh yang tubuhnya sudah compang-camping, guru petir pun menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sudah bertahun-tahun namun dirimu hanya bisa mengandalkan cangkang kura-kuramu ini. Armor Kaisar Iblis milikmu mungkin memang kuat, tapi hal itu
tidak akan bisa melindungi hidupmu jika aku ingin membunuhmu." Ekspresi raut wajah Raja Kursi Ketujuh telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia mendengar hal ini. Kedua tangannya tiba-tiba saja membentuk sebuah segel, dan aura iblis yang cukup mengerikan sekali lagi tersapu keluar dari dalam tubuhnya. Dan detik berikutnya, tubuh dari Raja Kursi Ketujuh berubah menjadi sangat banyak, yang kemudian melarikan diri ke segala arah. Melihat hal ini, guru petir hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba saja sebuah petir pun menggelegar. Sementara tubuh dari guru petir kini telah menghilang dalam sekejap saja. Lindong segera mengangkat kepalanya, dan dia pada saat ini bisa melihat sebuah kilatan bergerak dengan sangat cepat yang langsung melewati sosok-sosok hitam dari tubuh Raja Kursi Ketujuh yang kabur dari tempat itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sosok-sosok hitam ini dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, seluruh tubuh bayangan dari Raja Kursi Ketujuh telah benar-benar dihancurkan. Dan tiba-tiba saja ada sebuah petir besar dikeluarkan oleh guru petir dan menghantam sosok hitam yang terakhir. Namun sosok ini tidak meledak, dan sebaliknya dikirim terbang mundur dengan darah hitam yang menyembur dari dalam tubuhnya. Jelas itu merupakan tubuh asli dari Raja Kursi Ketujuh. Sambil menatap Raja Yimo ini, guru petir pun mengatakan, "Mencoba melarikan diri dari hadapanku. Apakah kau sekarang telah menjadi orang yang bodoh? Karena kau tidak mau berbicara, maka tidak ada gunanya lagi kau hidup di dunia ini. Aku hanya perlu membunuhmu untuk mencegah kontaminasi dari dunia ini." Setelah mengatakan hal itu, guru petir pun mengepalkan tangannya, dan sebuah petir yang tidak berujung kini telah berkumpul di langit, yang kemudian berubah menjadi segel petir raksasa yang mengeluarkan fluktuasi mengamuk tidak tertandingi. Detik berikutnya, dur, sebuah petir telah terbentuk, dan hal ini berisi dengan kekuatan penghancur yang dengan kejam akan menabrak tubuh dari Raja Kursi Ketujuh. Melihat serangan yang sangat mematikan seperti ini, raut wajah Raja Kursi Ketujuh telah berubah menjadi sangat jelek. Dia buru-buru mengeluarkan energi iblis dari dalam tubuhnya, yang dengan paksa akan memblokir serangan dari guru petir. Namun saat ini, energi iblis itu telah menjadi semakin melemah di bawah penindasan dari segel petir. Banyak segel petir pada saat ini telah bergerak dan mendekat ke arah Raja Kursi Ketujuh, yang membuatnya sekarang menggertakkan giginya, dan sebuah ketakutan benar-benar terlintas di dalam tatapan mata Raja Kursi Ketujuh. Dan pada saat segel petir yang terakhir akan menabrak tubuh Raja Yimo itu, tiba-tiba saja ruang yang ada di belakang Raja Kursi Ketujuh kini telah terkoyak. Sebuah celah dimensi dalam sekejap saja muncul, dan kali ini ada tangan iblis ukuran puluhan ribu kaki terjulur keluar dari dalamnya, yang dengan paksa memblokir segel petir sebelum akhirnya melemparkan segel itu. Pergantian peristiwa ini cukup cepat dan tidak terduga, yang membuat kelompok dari Lindong cukup terkejut. Tatapan mata mereka buru-buru melihat pada sosok hitam yang telah berdiri di belakang tangan hitam raksasa. Pada saat ini, sosok hitam itu pun langsung tersenyum ke arah guru petir lalu mengatakan, "Haha, guru petir, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Apakah kau harus menjadi sekejam ini?" Guru petir melihat pada kemunculan sosok hitam itu, yang kemudian dia mengatakan, "Raja Kursi Kelima, seseorang sepertimu pada akhirnya muncul juga." Sambil tersenyum, Raja Kursi Kelima pun mengatakan, "Guru petir, aku tahu bahwa kau memang cukup tangguh, tapi kau tidak akan pernah bisa menghentikan diriku jika aku ingin menyelamatkan Raja Ketujuh. Oleh karena itu, kau tidak perlu membuang-buang kekuatanmu di tempat ini. Dan kau bisa percaya bahwa di masa depan nanti akan ada pertempuran besar antara penjara iblis kita dengan para guru kuno." Setelah mengatakan hal ini, Raja Kursi Kelima melihat ke arah Lindong, lalu dia mengatakan, "Kau, bocah, sebenarnya kau adalah Lindong. Sungguh luar biasa.
Aku tidak pernah menyangka bahwa Raja Ketujuh akan gagal ketika menghadapimu. Anggap saja dirimu saat ini sedang beruntung." Setelah mengatakan hal ini, Raja Kursi kelima melambaikan lengan bajunya dan energi iblis telah menyelimuti seluruh tubuh dari Raja Kursi ketujuh. Selain itu, ruang yang ada di belakang mereka sekali lagi telah terbuka. Melihat hal ini, Guru Petir hanya bisa mendengus, yang kemudian dia melemparkan pukulan ke arah depan, sementara petir yang ada di langit telah berubah menjadi singa petir raksasa yang akan menerkam Raja Kursi kelima. Melihat serangan seperti ini, Raja Kursi kelima hanya melambaikan lengan bajunya, dan sebuah teratai iblis yang besar kali ini segera mekar yang kemudian menghalangi singa petir dan Raja Kursi kelima. Dia mengatakan, "Guru Petir, kau masih sama kasarnya seperti masa lalu. Namun saat ini bukan waktu yang tepat untuk kita melakukan pertarungan. Tunggu saja Guru Petir, suku Yimo kita saat ini akan mengubah perang dari puluhan ribu tahun yang lalu menjadi kemenangan." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Raja Kursi kelima membawa tubuh Raja Kursi ketujuh untuk segera masuk ke dalam ruang dimensi, dan energi iblis yang ada di tempat ini pada akhirnya segera menyebar dan juga menghilang. Sementara Guru Petir hanya bisa melihat pada menghilangnya Raja Kursi kelima. Dia pun menjentikan jarinya, dan sambaran petir kecil sebenarnya telah menembus ruang dimensi yang kemudian menghilang sepenuhnya bersamaan dengan Raja Kursi kelima dan juga Raja Kursi ketujuh. Detik berikutnya, Guru Petir pun berbalik, dia melihat ke arah Lindong, lalu mengatakan, "Kau adalah Lindong yang telah disebutkan oleh Guru Api, bukan? Dan kau adalah pemilik dari batu simbol petir saat ini." Lindong sedikit terkejut setelah mendengar ucapan dari Guru Petir, dan tidak aneh bagi Guru Petir jika dia mampu mendeteksi keberadaan dari batu simbol petir di dalam tubuh Lindong. Namun dari nada bicara Guru Petir, seharusnya dia telah mengetahui tentang Lindong melalui percakapan dengan Guru Api. Meskipun Lindong tidak tahu bagaimana caranya Guru Api menggambarkan seorang Lindong di hadapan Guru Petir, namun Lindong masih menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Guru Petir sambil berkata, "Terima kasih banyak atas bantuanmu, Guru Petir." Mendapatkan rasa terima kasih dari seorang Lindong, Guru Petir hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, "Membunuh Yimo itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabku. Aku telah menghabiskan banyak waktu demi mencari mereka, dan aku bisa berhasil mendapatkan petunjuk hari ini sebenarnya adalah karena dirimu. Oleh karena itu, kau tidak perlu berterima kasih padaku." Tatapan mata Guru Petir menyapu ke arah Lindong. Dia pun menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, "Sungguh mengejutkan bahwa kau benar-benar mampu merusak armor Kaisar Iblis milik Raja Kursi ketujuh dengan kekuatanmu saat ini. Sepertinya kamu memang benar-benar luar biasa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Guru Api." Kenapa Guru Petir mengatakan hal ini? Karena sejak zaman kuno dia telah terlalu banyak melakukan pertarungan dengan eselon-eselon atas kaum Yimo. Dan secara alami, Guru Petir sangat menyadari betapa kuatnya yang disebut dengan armor Kaisar Iblis. Itu merupakan satu-satunya alasan kenapa Raja Kursi ketujuh masih mampu bertahan begitu lama di bawah serangan mengerikan dari Guru Petir. Namun Lindong, dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk merusak armor Kaisar Iblis. Dan hal ini membuat Guru Petir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi Lindong. Sementara Lindong sendiri hanya bisa tertawa kecil untuk bisa mencapai hasil seperti ini. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh Lindong karena dia telah menggabungkan kekuatan dari dua batu simbol di dalam tubuhnya bersamaan dengan kekuatan misterius yang diperolehnya dari seni penginderaan zenit. Namun gabungan kekuatan itu hanya mampu melukai Raja Kursi ketujuh, dan untuk membunuhnya masih menjadi hal yang mustahil. Guru Petir memandang Lindong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatakan, "Lindong, bisakah aku melihat batu simbol petir?" Kenapa Guru Petir mengatakan hal ini pada Lindong? Karena dia adalah pemilik pertama dari batu simbol petir. Dan Guru Petir sangat menyadari
bahwa benda suci seperti ini akan mencari pemiliknya sendiri. Dan saat itu, guru petir juga telah memutuskan hubungan dengan batu simbol petir ketika dirinya akan tertidur lelap. Ditambah lagi, pemilik barunya sekarang adalah Lindong. Maka dari itu, sebenarnya guru petir tidak memiliki hak untuk mengambil kembali batu simbol petir. Namun Lindong hanya bisa tersenyum. Setelah mendengar kata-kata dari guru petir, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian mengeluarkan batu simbol petir dari dalam tangannya. Dan hal ini segera melayang menuju guru petir yang muncul di hadapannya dalam sekejap saja. Wajah guru petir sekarang dipenuhi dengan sebuah kenangan ketika dirinya mengulurkan tangan besar untuk menyentuh batu simbol petir sambil mengatakan, "Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu, teman lama." Suara dengungan pun langsung terdengar dari dalam batu simbol petir. Setelah itu, banyak busur petir telah berputar-putar di telapak tangan dari guru petir. Hal ini dikarenakan batu simbol petir juga memiliki roh. Oleh karenanya, dia juga memiliki perasaan yang sama, yang terlihat cukup senang ketika bertemu dengan pemilik pertamanya. Guru petir saat ini menggosok batu simbol petir, dan tidak lama kemudian dia menyerahkannya kembali pada Lindong sambil mengatakan, "Lindong, kau yang saat ini adalah pemilik dari batu simbol petir, dan kau seharusnya menyadari beberapa tanggung jawab besar dengan statusmu yang sekarang. Aku harap kau tidak akan membawa aib atas nama simbol petir." Lindong pun menggenggam batu simbol petir yang membuat tangan dari Lindong kini ada cahaya-cahaya petir yang berkedap-kedip. Sementara tatapan mata Lindong melihat pada guru petir. Lalu Lindong pun bertanya, "Guru petir, apakah kamu tidak ingin mengambil kembali batu simbol petir ini? Tanpa adanya batu simbol petir, bukankah statusmu sebagai guru petir akan ada yang hilang?" Mendengar ucapan dari Lindong, guru petir hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, 8 guru kuno itu memang memiliki hubungan yang cukup besar dengan 8 batu simbol. Namun, dari sudut pandang tertentu, kita sebenarnya hanyalah sekutu. Batu simbol ini sendiri memiliki kebebasan untuk diri mereka. Dan sebenarnya mereka juga memiliki hak untuk memilih pemilik yang baru. Jika batu simbol petir saat ini tidak memiliki pemilik, maka secara alami aku akan mengambilnya kembali. Namun sekarang batu simbol petir telah memilihmu, dan dia sudah merasa cocok dengan dirimu. Maka dari itu, aku tidak akan pernah mengambilnya kembali. Dan pilihan dari batu simbol itu adalah sesuatu yang tidak pernah salah. Selain itu, kau juga tidak boleh meremehkan kita, para guru kuno. Memang benar bahwa batu simbol itu akan membuat kita semakin kuat. Namun, bahkan tanpa mereka batu simbol, kita para guru kuno sebenarnya masih sangat kuat. Hal ini dikarenakan batu-batu simbol ini telah menemani kita untuk jangka waktu yang sangat lama. Dan secara tidak langsung, kekuatan mereka sebenarnya telah bergabung dengan kekuatan di dalam tubuh kita. Lindong cukup tercengang mendengar penjelasan dari guru petir. Dan tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah guru petir kini telah berubah menjadi cukup misterius secara perlahan. Yang kemudian guru petir kembali mengatakan, "Lindong, apakah sebenarnya kau masih belum mengerti juga?" Setelah mengatakan hal ini, guru petir secara perlahan mengepalkan tangannya. Dan tiba-tiba saja ada sebuah petir yang menyambar di tangannya itu. Kekuatan seperti ini terasa cukup familiar, karena itu merupakan kekuatan dari batu simbol petir. Hal ini dilakukan oleh guru petir sambil mengatakan, "Meskipun saat ini kami para guru kuno tidak lagi memiliki batu simbol, tapi sebenarnya kita bisa disebut sebagai simbol leluhur dalam bentuk manusia. Oleh karena itu, bahkan tanpa menggunakan batu simbol leluhur, kita masih bisa memiliki kekuatan mereka. Di sisi lain, sebenarnya kita masih membutuhkan batu simbol leluhur itu sendiri supaya bisa melepaskan teknik tertentu yang benar-benar kuat." Sebuah keheranan pun segera muncul di raut wajah Lindong. Dan tidak heran
jika guru api dan juga guru petir tidak terlalu fokus untuk mengambil kembali batu simbol leluhur setelah mereka terbangun. Karena sebenarnya kekuatan dari batu simbol leluhur itu sendiri sudah berakar dan juga berkembang di dalam tubuh 8 guru kuno. Sambil terus memandangi Lindong, guru petir pun sekali lagi mengatakan, namun hanya mereka yang telah memperoleh penguasaan maksimal atas batu simbol leluhur yang akan tetap bisa memiliki kekuatannya bahkan setelah memutuskan hubungan dengan batu simbol ini. Meskipun batu simbol leluhur pada saat ini telah banyak berpindah ke tangan orang-orang yang luar biasa, namun sangat jarang menemukan seseorang yang bisa mencapai level seperti kita. Lindong, kemungkinan di masa depan nanti kau akan bisa mencapai level kita. Selain itu, saat ini di dalam tubuhmu ada 2 batu simbol, dan aku benar-benar tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi pada dirimu ketika 2 kekuatan besar itu bergabung dan bisa kau kuasai sepenuhnya. Mendengar hal ini, Lindong secara diam-diam menganggukkan kepalanya. Sampai detik ini Lindong sudah bisa dianggap cukup mahir dalam mengendalikan batu simbol leluhur. Namun karena Lindong memiliki 2 batu simbol di dalam tubuhnya, untuk sementara ini Lindong tidak bisa mencapai batas yang telah dicapai seperti guru petir dan juga para guru kuno yang lainnya. Guru petir saat ini menyaksikan Lindong yang telah menyimpan batu simbol petir di dalam tubuhnya. Dia terdiam untuk beberapa saat, yang kemudian sebelum pada akhirnya guru petir kembali mengatakan, guru api telah berbicara padaku tentang guru es. Perkataan itu membuat Lindong tercengang dan guru petir melanjutkan kata-katanya. Tentu saja para guru kuno yang lainnya seharusnya menyadari masalah ini ketika mereka semuanya terbangun. Mendengar hal itu, sudut mulut dari Lindong pun berkedut. Sementara tatapan mata Lindong melirik ke arah Ling Qingsu yang ada di sampingnya. Dan saat ini Ling Qingsu hanya bisa terdiam, seolah-olah dia tidak mendengarkan perkataan dari guru petir itu. Tatapan mata dari guru petir terlihat sedikit aneh ketika dia memandang pada Lindong, yang kemudian guru petir kembali mengatakan, kita sebenarnya juga cukup terkejut bahwa situasinya telah berkembang menjadi seperti ini. Awalnya kita percaya bahwa mengingat karakter dari adik junior, kemungkinan besar dia tidak akan pernah memiliki perasaan terhadap seorang pria. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian dia mengatakan, karena sebenarnya guru es bukanlah guru es. Mendengar hal itu, guru petir hanya bisa tersenyum. Tatapan matanya mengandung banyak makna ketika melihat Lindong lebih dalam, yang kemudian guru petir pun berkata, mungkin memang seperti itu. Karena adik junior telah berbicara, kita tidak akan terlalu memikirkan masalah untuk saat ini. Namun, aku masih harus memperingatkanmu bahwa dia pada akhirnya akan kembali. Hal ini dikarenakan dunia masih membutuhkan guru es. Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam dan secara perlahan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, aku tahu dan aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk mengubah hal ini. Kalian mungkin akan menganggapku melakukan sebuah lelucon, tapi aku tidak akan pernah menyerah bagaimanapun juga. Mendengar hal itu, guru petir hanya bisa melihat Lindong, namun dia tidak mengatakan apapun lagi. Dan selanjutnya, Lindong pun mengubah topik pembicaraan. Guru petir, kemana kau akan pergi selanjutnya? Guru petir pun diam menjawabnya. Sebelumnya aku telah memasang segel petir pada Raja Kursi ke-7. Dan seharusnya secara kasar aku bisa merasakan posisinya saat ini. Aku harus segera pergi untuk menyusul dirinya. Karena fakta bahwa orang-orang Yimo itu telah bersembunyi selama bertahun-tahun selalu membuat hatiku merasakan kegelisahan. Lindong pun cukup terkejut dan dia bertanya, apakah kau akan pergi sendirian? Meskipun Lindong tahu bahwa guru petir ini sangat kuat, namun penjara iblis itu juga tidak biasa. Contohnya adalah Raja Kursi ke-5 yang baru saja muncul. Jelas kekuatannya sebanding dengan seorang yang telah berada di kesengsaraan 3 reinkarnasi. Dan seharusnya masih ada 4 lagi
eksistensi kuat di dalam penjara iblis ini. Jelas guru petir tidak akan mampu menghadapi mereka secara sendirian. Guru petir yang mengetahui kegelisahan dari seorang Lindong, dia pun buru-buru mengatakan, beberapa orang terkuat di dalam penjara iblis, mereka juga telah menderita luka yang sangat serius saat itu. Dan sekarang seharusnya mereka juga masih melakukan pemulihan. Oleh karena itu, penjara iblis tidak akan berani melawanku secara langsung. Jika tidak, hingga detik ini mereka pasti tidak akan bersembunyi. Selain itu, bahkan jika diriku harus menghadapi beberapa bahaya, bahkan Raja Kursi Surga yang terkuat tidak akan pernah bisa menghentikanku jika diriku memilih untuk kabur. Lindong melirik pada guru petir, yang kemudian dia bertanya, sebenarnya siapa itu Raja Kursi Surga? Tatapan mata dari guru petir terlihat sangat tajam ketika ditanya seperti ini, yang kemudian dia mulai mengatakan, Raja Kursi Surga adalah bos dari penjara iblis dan dia adalah orang yang sangat merepotkan. Saat itu, dia merupakan eksistensi terkuat di bawah Kaisar Yimo. Di zaman kuno, aku pernah melawannya, tapi aku bukan tandingannya. Namun orang itu masih terluka parah setelah berbentrokan dengan adik junior. Dan kemungkinan saat ini, Raja Kursi Surga juga belum pulih. Jika dia muncul kembali, aku sangat yakin hanya adik junior yang bisa menandinginya. Pada saat itu terjadi, Lindong hanya bisa melirik pada guru petir ketika dia mendengarkan hal ini. Jelas Lindong mengetahui maksud dari kata-kata guru petir ini. Begitu Raja Kursi Surga muncul, kemungkinan guru es juga akan muncul. Dan ini merupakan sisa waktu yang mereka berikan bagi Lindong untuk membuktikan ucapannya bahwa dia mampu melampaui guru es. Menyadari hal ini membuat Lindong hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat. Sementara guru petir sekali lagi dia mengatakan, aku harus segera pergi karena penjara iblis telah gagal berurusan denganmu hari ini. Kemungkinan besar mereka tidak akan berani lagi melakukan apapun untuk dirimu dalam jangka waktu dekat. Dan jika aku tidak salah menebak, kemungkinan besar mereka akan tetap terdiam sampai beberapa orang-orang kuat di dalam penjara iblis benar-benar pulih. Lindong pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, guru petir, hati-hatilah. Mendengar hal itu, guru petir pun menganggukkan kepalanya ke arah Lindong dan dia segera melambaikan tangannya. Detik berikutnya sebuah kilatan petir kini telah menyelimuti seluruh tubuh dari guru petir dan tiba-tiba saja tubuhnya menghilang dalam sekejap. Sementara tatapan mata Lindong masih melihat ke tempat menghilangnya guru petir saat ini yang membuatnya menghela nafas dengan pelan. Lindong menyadari tampaknya dunia akan sekali lagi menjadi kacau ketika kemunculan dari kaum Yimo ini. Dan jelas saat itu tiba, maka perang dunia kedua akan segera dimulai kembali. Setelah terjadinya serangan secara diam-diam dari Raja Kursi Ketujuh, kali ini kota kegelapan dengan jelas meningkatkan keamanannya. Namun, Lindong dan juga yang lainnya mengerti bahwa pertahanan semacam ini tidak memiliki banyak pengaruh terhadap orang yang kuat seperti Raja Kursi Ketujuh. Pada akhirnya, mereka memang harus masih mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi kekuatan mutlak seperti itu. Dan untungnya, serangan diam-diam dari Raja Kursi Ketujuh kini telah mampu dihentikan. Dan Raja Yimo itu sendiri juga telah mengalami luka yang parah. Menurut apa yang dikatakan guru petir, penjara iblis hingga detik ini kemungkinan tidak akan berani melakukan pergerakan. Meskipun penjara iblis itu sangat kuat, namun situasi di dunia ini juga tidak pasti. Oleh karenanya, tidak ada sebuah keyakinan mutlak dan mereka tidak akan berani bertindak sesuka hatinya. Lindong dan juga yang lainnya kini telah tinggal di dalam kota kegelapan selama 1 hari. Dan Jintan pada akhirnya menaklukkan hati semua orang di dalam istana kegelapan. Oleh karena itu, kali ini istana kegelapan telah sepenuhnya di bawah kendali dari Jintan. Dan tidak ada satupun orang yang berani untuk melakukan pemberontakan. Maka dari itu, kini Lindong bisa dengan bebas membawa Jintan kembali ke wilayah Swan Timur. Sementara di langit yang ada di atas alun-alun kota kegelapan,
telah terbentuk formasi spasial yang cukup besar. Gelombang kekuatan yang liar juga dipancarkan dari formasi spasial itu. Salah seorang tetua berjubah hitam, ketika melihat ke arah formasi teleportasi, dia pun dengan hormat berkata pada Jintan, "Kepala istana, formasi teleportasi spasial ini telah disiapkan, dan Anda bisa menggunakan kapan saja Anda mau." Jintan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Lalu dia mengatakan, "Paman Chen, selama periode waktu ini di mana aku meninggalkan istana kegelapan, maka dirimu akan menggantikan sementara diriku untuk mengawasi seluruh istana kegelapan ini. Jika ada insiden besar yang terjadi, hancurkan jimat yang kuberikan padamu dan aku akan segera kembali." Tetua berjubah hitam yang bernama Paman Chen itu hanya bisa mengangguk dengan hormat sambil mengatakan, "Baiklah, kepala istana." Setelah memberikan perintahnya, tubuh dari Jintan pun melompat dan dia sekarang telah berada di atas sebuah platform. Dia tiba-tiba saja tersenyum ke arah Lindong yang langsung memeluk lengan Lindong sambil mengatakan, "Kakak Lindong, kita bisa pergi saat ini." Lindong hanya bisa tersenyum setelah mendengarkan ucapan dari Jintan, yang kemudian Lindong berbalik untuk melihat pada Ling Qingsu yang ada di sampingnya sambil mengatakan, "Ayo kita pergi." Setelah berkata seperti ini, Lindong pun mengayunkan lengan baju dan mereka telah muncul di dalam formasi teleportasi. Sementara itu, banyak para ahli dari istana kegelapan, mereka semuanya berlutut hormat ke arah Lindong, Jintan, dan juga yang lainnya. Dan mereka kali ini mengatakan, "Selamat tinggal kepala istana." Jintan hanya menganggukkan kepalanya dengan lembut pada semua orang yang ada di bawah sana. Setelah itu Jintan melambaikan tangan kecilnya dan dia mengaktifkan formasi teleportasi spasial. Tiba-tiba saja ada fluktuasi spasial menyebar, yang kemudian cahaya perak pun telah melonjak. Hal ini melilit tubuh dari Lindong, Jintan, dan juga Ling Qingsu. Suara dengungan pun terdengar, dan akhirnya sebuah cahaya gemerlapan kali ini telah menyebar. Hal ini membuat banyak orang segera menyipitkan mata. Dan sekali lagi, ketika mereka membuka matanya, 3 orang yang ada di langit kini telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah ruang dimensi yang terlihat cukup terdistorsi. 3 hari kemudian Lindong, Jintan, dan juga Ling Qingsu yang telah merobek ruang dimensi, mereka pada akhirnya tiba di wilayah Suan Timur. Metode ini jelas beberapa kali lebih efisien dibandingkan ketika Lindong pertama kali melakukan perjalanan ke wilayah Suan Utara. Terlebih lagi, Lindong sekarang juga telah meninggalkan sebuah segel spasial di wilayah Suan Utara itu. Jika dia ingin kembali ke wilayah Suan Utara, maka Lindong bisa mengaktifkan segel spasial dan membawanya pergi ke Suan Utara dengan cepat. Oleh karenanya, tidak perlu lagi bagi seorang Lindong melakukan perjalanan melewati puluhan ribu gunung tante-tante. Kelompok Lindong yang baru saja keluar dari dalam ruang dimensi, tatapan matanya menyapu ke sekeliling tempat ini sebelum akhirnya dia berbalik dan melihat ke arah utara. Dengan ekspresi aneh terlintas di dalam tatapan mata Lindong sebelum akhirnya dia bertanya, "Tempat apa itu?" Sementara Ling Qingsu, dia langsung melihat ke arah yang ditunjuk oleh Lindong. Kemudian dengan lembut Ling Qingsu mengatakan, "Tempat itu adalah daerah iblis yang unik." Mendengar hal ini Lindong secara spontan mengatakan, "Hah? Daerah iblis yang unik?" Tanpa sadar, dia menarik nafas dalam-dalam dan tempat itu sendiri meninggalkan sebuah kesan mendalam di benak dari Lindong. Saat itu, dia bersama dengan 2 saudaranya telah dipaksa melarikan diri secara menyedihkan oleh 3 kepala gerbang Yuan. Lindong segera melihat pada Qingsu dan juga Jintan. Lalu dia mengatakan, "Karena kita sudah berada di tempat ini, ayo kita mampir dulu ke daerah iblis yang unik." Karena Lindong mengingat bahwa di tempat itu dia telah berhutang budi pada seorang tetua yang bernama Ventian. Pak tua Ventian itu telah mengorbankan dirinya sendiri untuk menekan seorang Jenderal Yimo di atas gunung Merapi. Pada saat itu, Lindong berpikir bahwa seorang Jenderal Yimo merupakan musuh yang tidak terkalahkan. Namun sekarang, Lindong bisa dengan mudah membunuh banyak Jenderal Yimo hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Sementara Ling Qingsu dan juga Jintan tidak keberatan dengan ajakan dari Lindong.
Mereka berdua segera menganggukkan kepalanya, dan Lindong kali ini melambaikan tangannya sebelum akhirnya mereka bertiga berubah menjadi sinar cahaya yang melesat dengan cepat melintasi langit. Hanya dalam waktu beberapa menit, kelompok Lindong telah menempuh perjalanan ribuan mil jauhnya. Setelah itu, sebuah pemandangan kota besar kini telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Dia cukup akrab dengan tempat ini, dan kenangan-kenangan dari masa lalu juga muncul di dalam benak Lindong. Karena itu adalah kota iblis yang unik, di mana trio Lindong mengalami pertarungan yang sangat berdarah akibat perbuatan dari Gerbang Yuan. Lindong hanya mengamati kota iblis yang unik untuk beberapa saat sebelum akhirnya dia kembali bergerak. Dan kali ini Lindong langsung muncul di luar daerah iblis yang unik. Setelah itu, ruang yang ada di hadapan Lindong bergetar dengan lembut, karena di tempat ini ada formasi kuno yang telah samar-samar terlihat. Dan formasi itu sendiri telah terbentuk sejak zaman kuno, yang sebenarnya digunakan untuk menyegel aura iblis yang ada di dalam daerah iblis yang unik. Pada saat itu, ketika ingin memasuki daerah iblis yang unik, Lindong harus menunggu sampai segel yang ada di tempat ini melemah. Namun sekarang, Lindong tidak lagi melakukan hal itu. Hanya dengan lambaian bajunya, ruang kosong yang ada di hadapan Lindong kini langsung terbelah. Tubuh dari Lindong, Ling Qingsu, dan juga Jintan, mereka pun bergerak dan kemudian memasuki ruang kosong. Ketika memasuki tempat ini, di bawah sana sebenarnya ada banyak para pemburu harta yang telah menunggu untuk dibukanya wilayah iblis yang unik. Ketika mereka menyaksikan teknik kuat dari seorang Lindong, hal ini membuat mereka semua menjadi sangat tercengang. Setelah dia memasuki daerah iblis yang unik, tatapan mata Lindong mengamati sekeliling tempat ini. Sudah bertahun-tahun sejak dia datang pertama kali ke sini, tapi masih ada aura iblis yang samar tertinggal di dalam daerah iblis yang unik. Tatapan mata Lindong kemudian melihat ke arah tempat yang cukup jauh, di mana tempat itu ada sebuah aura kuno yang cukup sunyi, dan tanah yang ada di bawahnya ada selokan-selokan besar yang menunjukkan bahwa pertempuran besar yang juga menakutkan telah terjadi di tempat itu di masa lalu. Detik berikutnya kelompok Lindong bergerak dengan cepat, dan mereka langsung berada di bagian wilayah terdalam dari daerah iblis yang unik ini. Dengan mengandalkan ingatan dari 3 tahun yang lalu, Lindong pun segera berhenti. Tatapan matanya kemudian melihat pada Gunung Merapi yang jauh di depan sana. Di tempat itu sendiri, Lindong juga bisa melihat sosok manusia seperti patung yang masih duduk dengan tenang di atas Gunung Merapi. Detik berikutnya secara perlahan Lindong melayang menuju puncak dari Gunung Merapi ini, dan dia mengamati sosok dari Pak Tua Ventian yang tubuhnya sudah tertutup oleh debu. Selanjutnya, Lindong juga bisa merasakan lava dari Gunung Merapi yang ada di tempat ini memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Hal itu mencegah siapapun untuk mendekatinya. Namun gelombang energi ini sama sekali tidak berguna di hadapan seorang Lindong. Lindong pun segera membungkuk ke arah Pak Tua Ventian sambil mengatakan, "Salam hormat tetua." Lindong melakukan penghormatan ini karena dia teringat bahwa pada saat itu Pak Tua Ventian telah menggunakan seluruh kekuatan hidupnya yang tersisa untuk membentuk sebuah pil yang diberikan pada Lindong. Dan secara otomatis, Lindong akan selalu mengingat kebaikan dari Pak Tua Ventian itu. Sementara tatapan mata dari Ling Qingsu melihat pada sosok Pak Tua Ventian sambil mengatakan, "Tetua ini sudah meninggal. Apakah masih mungkin untuk bisa menyelamatkannya?" Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, "Situasinya sedikit unik, dan aku merasa dia belum sepenuhnya mati di masa lalu. Untuk menekan Jenderal Yimo, dia telah mengubah dirinya sendiri menjadi zombie, yang kemudian membiarkannya hidup selamanya untuk menekan Jenderal Yimo itu. Oleh karenanya, dari sudut pandang tertentu, Pak Tua Ventian ini memang belum mati." Pada saat itu, sebelum Lindong pergi, dia pernah bertanya pada Pak Tua Ventian, apakah dirinya mampu menyelamatkan Pak Tua Ventian. Dan Pak Tua Ventian saat itu berkata pada Lindong, jika Lindong ingin menyelamatkan dirinya, maka dia harus kembali ke tempat ini setelah memahami reinkarnasi. Namun saat ini,
Meski Lindong belum mencapai tahap reinkarnasi, namun dia telah bersentuhan dengan energi reinkarnasi. Selain itu, energi mental dari Lindong sendiri telah mencapai Grandmaster Simbol tingkat lanjutan, yang bahkan seorang di tahap reinkarnasi biasa tidak akan pernah bisa melawan Lindong. Sementara tatapan mata Cintan mengamati tubuh dari Patwa Ventian, dia merenung sejenak sebelum akhirnya Cintan mengatakan, tetua ini telah mengubah dirinya sendiri menjadi seorang zombie, dan tubuhnya yang sekarang hanya dipenuhi dengan energi kematian. Sementara dia telah kehilangan seluruh energi kehidupannya. Dan ini juga alasan kenapa dia terlihat meninggal. Jika kita bisa memberikannya energi kehidupan yang cukup, kemungkinan dia akan bisa bangun lagi. Mendengar ucapan dari Cintan, Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia setuju. Kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, tetua Ventian ini pada saat itu telah memberikan semua energi kehidupan di dalam tubuhnya padaku, dan hari ini aku akan membalas budinya. Setelah mengatakan hal itu, Lindong mengulurkan tangannya. Energi Yuan yang cukup mengerikan kini telah menyapu ke arah depan. Hal ini juga dipenuhi dengan energi kehidupan dan juga kematian yang telah menyatu sempurna di dalam kekuatan Yuan milik Lindong. Kemudian, dengan sebuah pemikiran di benak Lindong, cahaya putih yang pekat kini langsung dipisahkan dari dalam kekuatan Yuan milik Lindong. Dan cahaya putih ini benar-benar dipenuhi dengan energi kehidupan yang sangat murni. Ketika energi kehidupan itu telah berkumpul, Lindong perlu menjentikan satu jarinya, yang kemudian energi kehidupan yang luas dan juga perkasa sekarang telah berubah menjadi pusaran besar. Hal ini dalam sekejap saja langsung menyelimuti tubuh Patwa Ventian. Detik berikutnya, energi kehidupan itu pun menyebar, yang bahkan membuat beberapa tanaman hijau yang ada di puncak Gunung Merapi pada akhirnya telah tumbuh. Sementara energi kematian di dalam tubuh Patwa Ventian kali ini benar-benar sangat padat. Faktanya, bahkan seorang di tahap reinkarnasi saja akan menghadapi beberapa kesulitan jika mereka ingin menyeimbangkan energi kehidupan dan juga energi kematian di dalam tubuh dari Patwa Ventian. Namun untungnya, Lindong benar-benar berbeda dari masa lalu. Jumlah energi Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong seluas lautan. Selain itu, dengan bantuan dari energi mentalnya, tidak ada kesulitan sedikit pun jika Lindong ingin menyeimbangkan energi kehidupan dan juga kematian di dalam tubuh Patwa Ventian. Detik berikutnya, kulit di tubuh Patwa Ventian yang tadinya seperti pohon kering kini telah berangsur-angsur berubah ketika energi kehidupan yang sangat luas dimasukkan ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dengan menggunakan pemikirannya, Lindong juga telah mengeluarkan beberapa kehendak reinkarnasi yang telah dia dapatkan dari guru pelahap, yang kemudian hal ini bergabung dengan energi kehidupan dan tiba-tiba saja menembus ke arah langit, kemudian berubah menjadi pil putih yang langsung ditembakkan dan masuk ke dalam tubuh Patwa Ventian melalui kepalanya. Lindong mengetahui bahwa sebenarnya Patwa Ventian ini seorang ahli top yang telah bersentuhan dengan reinkarnasi, dan dia hanya satu langkah lagi untuk benar-benar bisa masuk ke tahap reinkarnasi. Saat itu dia gagal membuat terobosan, dan kini dengan bantuan kehendak reinkarnasi yang telah diberikan oleh Lindong, kemungkinan Patwa Ventian akan bisa menembus tahap reinkarnasi. Ketika pil putih itu dimasukkan ke dalam tubuh Patwa Ventian, tiba-tiba saja tubuhnya yang tampak mati mulai bergetar, dan wajahnya kini telah berubah menjadi cukup cerah. Sebelum akhirnya secara perlahan Patwa Ventian membuka matanya. Dia terlihat cukup linglung ketika melihat wajah dari Lindong yang tersenyum ke arahnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Patwa Ventian yang baru saja terbangun dari kematiannya ini masih akan mengingat Lindong yang telah dia temui di masa lalu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.